Waduh, ini tadi saya masuknya lewat pintu apa, pintu berapa, sekarang saya posisi di sini, saya harus kemana, padahal tadi sudah saya kasih ancer-ancer, oh ada tulisannya WC 3, nah sekarang WC 3 nya nggak kelihatan, saya harus kemana. Jadi fenomena jamaah haji yang kesasar gitu ya, atau tersesat, itu hampir tiap tahun itu ada Bapak Ibu. Bahkan tahun 2023 pada saat kami haji itu ada jamaah haji yang tersesat itu enggak dalam hitungan hari aja, lama gitu ya, berhari-hari. Bahkan ketika rombongan kloternya itu sudah tiba di tanah air, beliau itu belum diketemukan. Bahkan menurut laporan itu ya, tahun 2024 kemarin tuh jamaah haji kesasar gitu ya, sehari rata-rata di atas 100 orang. Nah, fenomena jamaah haji yang tersesat ini Bapak Ibu tidak hanya berlaku buat jamaah haji lansia saja, tidak Bapak Ibu, ini juga sering sekali terjadi kepada jamaah haji yang masih muda pun juga berpotensi mengalami tersesat atau kesasar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu sekalian? Saya doakan semoga Bapak Ibu semua dalam kondisi sehat gitu ya, dan penuh semangat dalam mempersiapkan ibadah haji Bapak Ibu sekalian. Baik, pada segmen ini saya akan sharing gitu ya, terkait dengan 2 jurus anti tersesat di tanah suci. Jadi ini murni saya bikin ya berdasarkan apa yang saya alami tahun 2023 haji kemarin ya. Jadi pengalaman-pengalaman apa yang saya dapatkan dan saya ingin men-sharingkan di sini supaya informasi ini bisa memberikan manfaat gitu ya buat Bapak Ibu sekalian. Jadi fenomena jamaah haji yang kesasar gitu ya, atau tersesat itu hampir tiap tahun itu ada Bapak Ibu. Bahkan tahun 2023 pada saat kami haji itu ada jamaah haji yang tersesat itu enggak dalam hitungan hari aja, lama gitu ya, berhari-hari. Bahkan ketika rombongan kloternya itu sudah tiba di tanah air, beliau itu belum diketemukan. Nah, ini kan tentu kita yang berada di rumah gitu ya, apalagi ketika yang berangkat itu adalah Mbah Kong atau Mbah Putri kita, tentu kita yang di rumah itu merasa cemas juga. Nah, oleh karenanya saya merasa tema ini perlu gitu ya, saya sharingkan supaya kita gitu ya, barangkali ya teman-teman semua gitu ya, yang orang tuanya atau kakek neneknya berangkat haji, paling nggak bisa membekali beliau-beliau ini dengan 2 jurus sakti ini. Saya menyebutnya 2 jurus sakti. Jadi emang Bapak Ibu, jadi tiap tahun itu selalu ada jamaah haji yang tersesat. Bahkan menurut laporan gitu ya, tahun 2024 kemarin tuh jamaah haji kesasar gitu ya, sehari rata-rata di atas 100 orang. Jadi ya emang ini sebuah PR besar ya buat petugas haji yang berada di Madinah atau di Mekah ataupun pada saat puncak haji. Ini sebuah masalah serius gitu ya. Nah, jadi kenapa sih kok sampai jamaah haji tersesat? Bukankah mereka itu biasanya kemana-mana selalu berombongan? Iya betul. Kenapa bisa tersesat? Pertama, karena padatnya jumlah jamaah haji. Jadi pada waktu musim haji itu kan tidak hanya dari Indonesia ya Bapak Ibu, dari belahan dunia manapun itu juga datang gitu ya ke Arab Saudi sana. Jadi padat sekali, apalagi ketika puncak haji di Mina, apalagi ketika di Masjidil Haram, di mana mataf itu senantiasa itu selalu rame gitu ya. Jadi selalu ramai, padat sekali, berdesak-desakan, itu sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Mau sekencang apapun kita berpegangan dengan serombongan gitu ya, tapi kalau sudah berada di area mataf, nanti ada kemungkinan besar pegangan tangan kita dengan teman-teman serombongan itu juga ada kemungkinan lepas gitu. Ketika sudah lepas, maka kita terpisah dari rombongan. Ketika kita sudah pisah dari rombongan, kalau kita tidak menggunakan atribut, tentu akan kesulitan gitu ya ketika kita mencari teman-teman yang serombongan kita. Nah, fenomena jamaah haji yang tersesat ini Bapak Ibu tidak hanya berlaku buat jamaah haji lansia saja. Tidak Bapak Ibu, ini juga
sering sekali terjadi kepada jamaah haji yang masih muda pun juga berpotensi mengalami tersesat atau kesasar. Jadi pada tahun 2023 pada saat itu saya sama suami gitu ya sedang jalan-jalan gitu ya ke Bin Dawud, saat itu kami belanja. Nah, ketika keluar dari Bin Dawud ya, saya tiba-tiba disapa oleh seorang ibu-ibu. Ibu-ibu ya sebenarnya usianya masih belum sepuh ya, masih belum lansia. Mungkin kalau usianya mungkin sekitar 40 ke 50 tahun lah. Pada saat itu ibu-ibu menyapa saya minta tolong. Jadi dia mengatakan, "Mbak, saya minta tolong ya, saya tadi terpisah dari rombongan dan saya sendirian. Hotel saya di sini Mbak, tolong ya antarkan saya naik taksi ke sana." Nah, pada saat itu saya memperhatikan, Masya Allah, ternyata kesasar, ternyata tersesat atau kesasar ini tidak hanya dialami oleh jamaah haji lansia, yang muda pun juga berpotensi. Nah, pada saat itu akhirnya saya sama suami mengantarkan beliau gitu ya, alhamdulillah selamat sampai di hotelnya. Nah, kalau di Tanah Suci itu kan kita sebaiknya tidak naik taksi sendirian ya, khusus ibu-ibu ini. Jangan pernah naik taksi sendirian karena itu beresiko sekali. Jadi benar apa yang dilakukan sama ibu itu, minta tolong sama jamaah gitu ya, jamaah haji yang ada suaminya, ada laki-lakinya gitu ya, untuk mengantarkan beliau, dan alhamdulillah bisa terselesaikan pada saat itu. Nah, jadi Bapak Ibu, hal-hal jamaah haji yang tersesat itu hampir tiap tahun terjadi. Bahkan menurut berita gitu ya, tahun 2024 itu jamaah haji tersasar gitu ya, atau kesasar. Nah, menurut berita gitu ya, bahkan tahun 2024 itu Bapak Ibu, itu jamaah haji tersesat atau kesasar itu sehari rata-rata di atas 100. Bayangkan, lebih dari 100 orang kesasar di Tanah Suci. Jadi saya pikir ini PR besar ya, PR besar buat kita, keluarga yang ada di rumah gitu ya, yang barangkali kakek nenek kita yang berangkat haji, barangkali orang tua kita yang sudah lansia berangkat haji, kita benar-benar perlu membekali beliau-beliau itu dengan 2 jurus ini. Nanti akan saya sampaikan. Nah, ini tentu PR juga buat petugas haji gitu ya. Bayangkan kalau sehari ada lebih dari 100 kesasar, gitu, petugas haji harus mencari gitu ya, seperti itu. 2 jurus itu apa saja Bapak Ibu? Yang pertama, tag lokasi Bapak Ibu. Tag lokasi tempat-tempat penting. Apa sajakah tempat-tempat penting itu? Yang ke-1 itu adalah hotel. Hotel Bapak Ibu yang Bapak Ibu tempati di Madinah ataupun di Mekah, ketika Bapak Ibu sudah sampai hotel gitu ya, baru sampai hotel gitu, segera tag lokasi tempat itu, hotelnya, kalau bisa disebutkan namanya, kemudian dikirimkan tag lokasi itu kepada teman sergu atau pasangan kita, seperti itu. Selain hotel, apalagi pintu masuk masjid, entah itu Masjid Nabawi ataupun Masjidil Haram, terutama di Masjidil Haram Bapak Ibu. Nah, ini kalau Bapak Ibu terbiasa umroh gitu ya, saya yakin Bapak Ibu sudah hafal dengan layoutnya Masjidil Haram, nggak akan mengalami kendala. Tapi buat jamaah haji yang baru pertama kali ke Tanah Suci, dengan crowdednya, padatnya jamaah yang ada di Masjid Nabawi ataupun Masjidil Haram, itu kita akan berpotensi banget untuk terpisah dari rombongan. Jadi kalau apalagi ketika kita sampai di Makkah gitu ya, kita nanti akan melakukan umroh ya Bapak Ibu, umroh untuk pertama kalinya. Nah, kita biasanya itu di komando gitu ya, untuk saling berpegangan, satu rombongan. Sekuat-kuatnya pegangan kita Bapak Ibu, ketika nanti sudah masuk ke area mataf, area tawaf, itu nanti ada besar kemungkinan kita akan terpisah dari rombongan. Kenapa? Karena kondisi ketika kita tawaf itu berdesak-desakan sekali, dan kita campur baur dengan jamaah dari negara lain, seperti itu. Nah, kalau kita sudah terpisah dari rombongan, kemudian kita harus sa'i, kemudian tahalul, begitu kita keluar dari masjid gitu ya, kita nanti bingung, waduh ini tadi saya masuknya lewat pintu apa, pintu berapa, sekarang saya posisi di sini, saya harus kemana, padahal tadi sudah saya kasih ancer-ancer, oh ada tulisannya WC 3, nah sekarang WC 3-nya nggak kelihatan, saya harus kemana. Nah, seperti itu. Maka itu salah satu fungsinya tag lokasi. Jadi kalau kita sudah kesulitan gitu ya, tidak menemukan ancer-ancer atau tanda-tanda di mana tempat kita masuk, kita paling nggak sudah bisa mengaktifkan
lokasi kita. Kita buka aplikasi map dan kita rutekan mode jalan kaki dan kita rutekan jalan kaki kita itu menuju ke tempat pintu masuk itu tadi. Jadi itulah kira-kira gambarannya. Jadi yang pertama tadi hotel, yang kedua adalah pintu masuk, yang ketiga adalah terminal. Kenapa terminal? Terminal dari busolawat kita Bapak Ibu. Jadi ketika kita keluar gitu ya, ketika kita sudah lepas dari rombongan, ketika kita keluar dari Masjidil Haram, kita nggak tahu kemana terminalnya ini. Tadi itu naik bis warna kuning, tapi terminalnya ini arahnya kemana? Apalagi di Masjidil Haram itu kan ya memang crowded ya. Jadi kita bisa nge-map lagi menuju ke terminal Sip Amir misalkan. Jadi seperti itu. Jadi selain hotel, pintu masuk masjid, terminal, ada juga tenda, terutama tenda di Mina. Itu juga harus kita tag. Kenapa? Karena biasanya kita ketika lempar jumroh Bapak Ibu, kita berangkatnya biasanya masih bareng sama rombongan. Ketika pulangnya, itu biasanya kita seringkali kita sudah terpisah sama rombongan. Nah, kalau kita punya tag lokasi tendanya, kita tidak akan kesulitan menemukan tenda kita di mana. Karena di Mina itu kan ada ribuan tenda yang sama bentuknya, warnanya gitu ya. Sementara kita tidak tahu tenda kita yang sebelah mana. Jadi dengan tag lokasi ini penting banget supaya kita tidak sampai kesasar di tanah suci. Jadi buat Bapak Ibu, buat teman-teman yang orang tuanya, Mbah Kung, Mbah Putrinya, selama beliau masih bisa dikondisikan untuk dibekali dengan kemampuan untuk tak lokasi, maka lakukanlah. Karena itu paling tidak bisa membentengi diri mereka gitu ya, ketika kesasar saya harus bagaimana, seperti itu. Kalau kita ketemu sama petugas haji, oke, kita bisa. Tapi kalau kita nggak ketemu sama petugas haji, akan repot sendiri seperti itu. Jadi yang pertama tag lokasi, yang kedua foto. Abadikan foto tempat-tempat penting, hotel kita, depan hotel kita, dicekrek gitu ya. Kemudian di Madinah, di Mekah, pintu masuk masjid kita foto, supaya kita tahu, oh nomor berapa sih, lewat nomor berapa sih kita tadi masuk, seperti itu. Jadi itu ya Bapak Ibu, kira-kira gambarannya 2 jurus itu. Yang pertama tag lokasi tempat-tempat penting, hotel, pintu masuk masjid, terminal, kemudian tenda, baik di Arafah ataupun di Mina, itu penting banget untuk kita tag lokasi. Yang kedua, foto tempat-tempat penting. Insya Allah dengan jurus ini, Bapak Ibu tidak perlu khawatir ketika terpisah dari rombongan, Bapak Ibu tetap tahu kemana arah pulang, seperti itu. Baik Bapak Ibu, insya Allah itu informasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga informasi ini bisa memberikan manfaat buat Bapak Ibu sekalian, buat Bapak Ibu yang saat ini masih di tanah air ataupun yang sudah berada di tanah suci. Saya doakan semoga ibadah Bapak Ibu semuanya dimudahkan, dilancarkan, dan Bapak Ibu bisa menikmati ibadah dengan baik gitu ya, merasakan khusyuk dalam beribadah, seperti itu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak.